Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 5 September 2022. Tepatnya di hari Senin dan ya bisa kita bilang welcome September ya. Sesuai judul, apakah IHSG akan menjadi September yang ceria gitu ya di bulan ini atau justru menjadi September kelabu? Karena balik lagi kalau kita bicara statistik ya, seringkali ya tidak 100%, tapi seringkali di periode September dan Oktober terjadi bottoming market sebelum market rally di window dressing ya, periode November, Desember, Januari ya. Dan sebenarnya ini bisa dijadikan kesempatan gitu ya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita bisa entry masuk kalau terjadi bottoming. Ya kalau nggak terjadi bottoming lanjut rally, ya nggak apa-apa, hajar. Cuman mungkin kita hajarnya udah di atas, kita hajar di atas, jual di yang lebih atas lagi. Ya. Nah kalau kita refresh di tahun lalu, ya tahun lalu kan karena habis rally kan memang market sideways. Ya, dan kalau kita lihat di bulan September itu ada dump dulu. Ya, September Agustus ada dump dulu nih. Ya, ada dump dulu, habis itu baru Oktober, udahlah Oktober, November, Desember ngegas terus. Ya, lalu kalau kita flashback lagi kemarin di tahun 2020, ya, bottomingnya satu candle itu terjadi di September. Habis itu Oktober, November, Desember ngegas. Kita balik lagi di bulan Desember tahun 2019 ya, September Oktober. Ya, November, Desember naik. Habis itu kenapa turun Januari Februari? Karena isu pandemik ya. Covid itu udah ada dari Desember ya. Setahu saya ya, correction di Cungko sana di China, RRC itu udah ada. Jadi isunya tuh udah. Cuman realisasi di Indonesianya di bulan 3. Tapi kalau di sini kita lihat bottomingnya selalu terjadi di sini. Ya, September, Oktober. Gitu ya. Lalu kalau kita flashback lagi 2018 ada perang dagang ya. Ada perang dagang, bottomingnya kalau kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada satu candle turun dulu meskipun closing Anda ditarik, Oktober, baru November, Desember, Januari. Ya, jadi di periode-periode ini September, Oktober ya, mostly paling banyak terjadi. Ini juga ya. Jadi market sideways dulu di Agustus, September, Oktober baru ngegas. Ya, di 2016 juga di bulan September dia koreksi. Nih ya, ada satu candle turun. Ya, ada satu candle turun dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa track lah. Jadi dalam beberapa tahun terakhir bulan September terutama meskipun tutupannya mungkin naik ya, tapi ada ekor-ekor. Nah, ekor-ekor kayak gini. Ya, dan karena ini baru awal bulan ya, jadi kita belum bisa ngomong banyak. Nanti kita bahas chart daily. Ya, jadi ini adalah kesempatan kita untuk preparation window dressing sebenarnya. Ya, ini periode yang kita tunggu. Terutama bagi kalian yang tipenya main panjang. Ya, lalu kalau kita bicara market yang lebih pendek, dia punya time frame yang lebih kecil, kita lihat market lagi konsolidasi. Masih konsolidasi. Ya, naik pun nggak pernah tembus, atau bahkan kalau saya bilang tutupannya nggak pernah di atas 7.200. Tembus iya, closing enggak. Jadi ya kita bisa asumsikan 7.200 juga ada resisten. Ya, nggak pernah close di atas 7.200. Selalu kempes. Dan setiap kempes terjadi rejection. Meskipun rejectionnya juga nggak dalam ya. Habis turun, rebound lagi. Jadi market berada dalam condition yang sideways, dan kalau kita bisa bilang ya dia lagi membuat ini apa namanya, rectangle ya. Rectangle itu kotak ya. Jadi ini adalah satu fase sideways rectangle, sering terjadi juga di market yang lagi wait and see ya. Kalau rectangle ada dua sebenarnya ya. Kalau teori karena emiten ini position uptrend ya, short termnya dia dalam trend yang bullish, maka secara teori rectangle harusnya breakout. Tapi kita tahu bahwasanya siklusnya, meskipun ingat ya, siklus bisa saja tidak terjadi. Ya, tapi secara siklus bulan September lebih peluang correction sebelum rally di menjelang akhir tahun.
Yang kedua, kita tahu di area sini area resistance yang super penting. Jadi kalau dia breakout rectangle sekaligus breakout area ini, ya, dia buat high baru yang lebih tinggi dari 7257, confirm breakout, udah. Lanjut, seperti yang saya bilang tadi, hajar di atas, jual di yang lebih atas lagi. Tapi kalau tidak terjadi dan terjadi sedikit dump kecil, ini dump kecil sebenarnya udah tercapai ya. Ini sebenarnya dump kecilnya udah tercapai sih ya sebenarnya ya di di market kita nih dumpnya sudah kelihatan nih. Ya, nah kalau kita perhatikan ya dia kan buat melebar ya. Jadi broadening, dan kalau kita lihat ya targetnya begini nanti. Kalau broadening kan makin lama makin turun ya. Nah, mungkin gak Om? Bisa jadi. Karena bottoming terjadi di September, Oktober. Cuman dalam prosesnya naik turun, dan key changernya, game changernya di BBM menurut saya. Tapi kalau BBM gak jadi naik, ya saya rasa peluang untuk koreksi dalamnya tipis. Ya kalau nggak ada isu-isu lain, kayaknya market ekonomi kita masih cukup oke menurut saya ya, dan kita masih bisa bernafas lega. Nah, jadi kesempatan, dan kita harus standby untuk menangkap peluang-peluang yang ada, gitu ya, terutama untuk kita yang mau window dressing. Ya kalau dikasih dapat bottom, emitennya pada turun, ya kesempatan kita serok lebih besar. Gitu. Oke ya. Itu untuk outlook bulan September lah. Bulan September outlooknya kurang lebih akan seperti itu, dan ya kita doakan yang terbaik gitu ya untuk market. Lalu berikutnya sedikit informasi aja ya. Kita sudah upload BBOS episode 4. Ini ilmu yang dalam analisis teknikal ini dasar banget. Tapi nggak semua orang ngajarin. Ya memang ini ilmu teori ya, ilmu teoritis. Tapi dalam teoritis ini ada prinsip dasar yang harus kita pegang teguh gitu ya, yang harus kita ingat, yang harus kita praktekkan, yaitu tentang Dow teori. Jadi di episode ini saya udah bahas secara detail 6 poinnya ya, apa aja teori-teorinya dan apakah masih relevan atau enggak saya bahas. So jangan lupa ditonton ya. Kebetulan minggu depan kita akan ada episode 5 ya, kalau nggak ada halangan minggu depan kita upload episode 5. Partisipasi dari teman-teman yang nonton akan semakin membuat saya semangat untuk ngupload konten-konten ilmu-ilmu yang lebih daging lagi gitu. Jadi dukungan dari teman-teman boleh banget ya. Lalu kita juga ada live Instagram ya, setiap hari Rabu rencananya, Rabu Kamis malam ya. Hari Rabu kita live Instagram ngobrol bebas. Sama kemarin kita ada live Instagram dengan Bitrade Elotician. Dia mereka merupakan komunitas yang basisnya Elliott Wave. Jadi belajar banyak tentang Elliott Wave, ilmu penting juga yang mungkin soon akan kita masukkan ke dalam topik ya dalam BBOS kita. Gitu ya. Jadi setiap ada Instagram pantau, so wajib follow gitu ya, wajib follow dan bantu ramaikan. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas kita punya trade dan dulu kali ya. Ya, kita akan bahas kita punya trade dan terlebih dahulu. Yang pertama ada trade dan ya. Trade dan. Nah, ini GPRA ya, TP-nya itu di hari Senin kemarin gitu ya. GPRA kita akum dari tanggal 19, lalu kalau kita lihat sekarang GPRA itu di 87. Ya bahkan sampai tembus 93. Lalu ini sedikit menjawab pertanyaan hater sih. Jadi Om, mana nih kok lu nggak owner kok nggak berani pamer porto sih gitu. Katanya owner, katanya bisa make profit konsisten gitu dan lain sebagainya. Saya sih nggak pernah mau nanggepin, tapi saya rasa sesekali boleh lah ya. Sesekali bolehlah saya ya spill dikit. Tapi saya bukan tipe pamer ya, mohon maaf. Jadi saya memang pure niat edukasi. Bukan edukasi dengan cara memamerkan. Karena memamerkan secara tidak langsung membuat mindset Anda yang nonton itu berubah jadi serakah, jadi mau cepat kaya. Secara nggak langsung saya sebagai mentor, sebagai influencer, saya merusak Anda. Nah itu saya nggak mau. Cuman sesekali lah. Ini pun aset value-nya saya blok.
Ya saya main gak banyak lah ya, saya gak sesultan kalian gitu ya. Tapi alhamdulillah buat keperluan sehari-hari lebih dari cukup. Ya, ini di bulan Agustus. Sebenarnya saya mau crop bulan Agustus sih. Cuman cropannya mentok, jadi ya udahlah sekalian di bulan 7. Ya, bulan 8 yieldnya 15% karena saya bukan tipikal pemain yang all in. Kecuali lomba HCS ya. Waktu season 5 saya juara, saya all in. Mau nggak mau kompetisi, big win or big lose. Tapi kalau kondisi, apalagi market di Agustus kan rada-rada sideways gitu ya. Saya pribadi mainnya kalem. Ya, kayak dapat jackpot di bumi misalnya. 30-40% ya. Beli di sekitar 100 berapa, 108 waktu itu, 109, TP di waktu itu di 140. Ya abis itu masuk lagi, itu pun masuknya nggak all in. Ya, yang cut loss ada gak? Ada. Cut loss 7% ada juga. Gitu ya. Jadi masuknya menggunakan money management, hati tenang. Ya, turun pun ya porto nggak sampai bablas. Gitu ya. Jadi 15% menurut saya udah oke banget sih. Bahkan di market yang nggak jelas lebih tinggi dibandingkan bulan Juli. Oke, lalu nextnya ini profit kita. Ini masih di bulan September kayaknya. TP di hari Selasa kemarin ya. Kalau Anda tonton kita punya Kamis sorry. Kalau Anda tonton kita punya live IG, saya bilang ada yang nanya, "Om, Cak gimana?" Target saya tutup gap dan tercapai. Ya. Lalu nextnya ada Medco. Ini tanggal 31 di hari Rabu. Kita akum. Jadi pas Medco-nya ARB ya, sempat ARB, saya bilang, "Wah, ini kayaknya bangkit." Habis itu highest ke 925 dari 860. Ya, lalu Dewa ya kita akum di 7980 tanggal 31 juga ya di jam 11. Anda lihat Dewa TP2 hari ini. Nah, ini kita banyak jackpot TP2 10%. Memang trading kita nggak banyak. Oke, trading kita tidak banyak. Tapi efektif dan efisien. Ya, memang kalau mau cari banyak, paling saya kasih di grup obrolan-obrolannya, pantauan-pantauan gitu dengan teman-teman di grup yang udah senior. Tapi kalau spesifik rekom, kita bukan tipikal yang wah ABC, bukan seperti itu. Ya. Lalu jangan lupa download mobile apps soon iOS segera launching. Hari ini kita akan migrasi dan upload. Kita udah pede akan bisa di-approve. Jadi kalau udah di-approve, apps ini akan jadi super apps untuk membantu, untuk sebagai supporting apps bagi kita sebagai seorang trader. Ya, jadi target panjang saya seperti itu. Halo, harga promo sudah nggak ada, tapi masih pakai harga lama ya, bukan harga yang ini. Dan iOS kalau sudah launching pakai harga yang ini. Oke, lalu ini adalah win rate kita di bulan Agustus. Seperti yang saya bilang, kita pun ada cut loss ya. Bahkan kita ada kena prank kayak PNLF, kita cut loss nggak lama dia terbang. Ya, ada slice gitu ya, LPP rata-rata sih yang kita cut loss dia belum balik lagi sih, memang ya, kayak LPPF nggak balik, PNLF balik tapi belum kena TP juga, jadi masih belum balik. Ada slice, ada LPPF gitu ya. Ini LPPF 2 kali nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini salah nih ya, ini win rate salah ya guys ya, harusnya ini LPPF-nya sekali aja nih, ini ke double. Ya berarti kalau tidak ke double maka berapa tuh? 24 ya. 18 bagi 24. 75%. Ya seperti yang saya bilang, sebenarnya win rate yang oke 80% ke atas. Tapi batas standar 70% ke bawah itu udah kurang. Ya, tapi di atas 70 masih oke. Simulasi yield cuan kita pun 7%, tapi ternyata karena kita banyak pasang trailing stop, 2 kali lipatnya yaitu sekitar 15%. Oke ya. Jadi buat yang mau join VVIP boleh banget. Ya. Bulan ini kita akan ada Project Waran gitu ya. Lalu nextnya grup MTech. Oke. Grup MTech. Grup MTech berarti MTech, Same, kayaknya belum ada momen ya. Cuman kalau saya bilang Same deket-deket 300 nih kan udah dibahas ya. Deket-deket 300 boleh sih bottom fishing. Kalau SCMA ini juga udah bottom.
Tinggal kita sabar kuat nge-hold panjang atau enggak. Lalu kayak BABP, BCAP, BMTR hari ini ada pergerakan belum signifikan. Key drivernya ada di dua emiten. Yang pertama ada di Behit, apabila berhasil sukses jebol 7675 dengan volume yang meyakinkan akan nge-trigger emiten-emiten yang lain gerak. Ya, karena becap nih udah mulai nih. Jadi ya, bisa masukkan ke dalam watchlist untuk copet. Ya, Java ya masih begini-gini aja sih ya. Pergerakannya naiknya juga nggak signifikan. Ya, kemarin dia sempat berhasil meyakinkan balik ke 1540 ke atas, tapi dia kalau balik lagi ke 1540 ke bawah ya akan sideways lagi, OTW 1500 ke bawah. Ya, bahan waran, pura, adem ayem. Oke. To be honest, kalau di free saya nggak bisa kasih ya untuk waran, yaitu akses dari teman-teman VVIP. For information, Friendway, Beggar, Indowe, Beggar, Binowe, Beggar, setengah Beggar sampai Beggar, Hopewe, setengah Beggar, ya. Apalagi udah ya, 4. Satu lagi belum, ya, belum capai target. Jadi dari 5 list yang kita kasih awal tahun, semua udah capai minimal 50%. Luar biasa kan. Nanti kita akan review lagi karena kan sudah banyak waran baru ya. Dan sudah ada waran-waran yang sudah expired. Jadi kita akan review lagi dan itu fasilitas VVIP. Crab. Oke. Crab emiten IPO ya. Dia berhasil breakout nih di 248252. Di atas batas ini akan valid mungkin untuk continuation pendek. Ya, karena balik lagi emiten IPO masih enak, beberapa emiten IPO masih enak untuk di scalping. Ya dengan batas Anda bisa cek di 248252. MDLN ini udah saya bahas di live IG ya. Jadi ini kepentok terus karena memang ini resisten kuat. Jadi kalau kepentok ya serok di bawah 110. Kita 2 kali tektok MDLN. Ya. Jadi serok di bawah 110, nanti entry lagi. Cuman saya mau info aja sih ya. Kalau MDLN ini nggak boleh jebol di 105. Jadi batas yang paling penting sekarang 105. Karena kalau sampai 105 jebol, dia patah trendline, udah butuh waktu yang lama lagi atau bisa bahkan koreksi signifikan. Jadi kalau dia sampai jebol 105 sih udah buang aja. Ya, Axio masih sideways, no comment. Om ikutan IPO, call, tolong dibedah. Oke, IPO. Rencananya saya mau upload sih IPO call di Instagram ya. Tapi kalau Anda tanya, saya mungkin menjawabnya saya ikut. Ya, ini nih kalau teman-teman, ini kan saya udah ada, tim saya ada upload ya. Nah, ini nih. Ya. Ya, cuman penjaminnya Surya Fajar aja ya. Dan ini fasilitas di VVIP kita udah bahas. Saya cuman bisa jawab saya ikut. Ikutnya berapa saya nggak bisa jawab, planningnya gimana saya nggak bisa jawab, tapi saya ikut. Ya, cuman tetap resiko harus ingat ya, segala jenis emiten IPO tetap ada resiko. Meskipun mungkin secara probability kecil, tapi resiko ya tetap resiko. Probably happen gitu ya, mungkin banget terjadi. Nah maka dari itu tetap harus pakai planning. Ya gitu. Baca kita punya IPO. Posan IG. Intinya saya ikut. SMGR. Ini emiten-emiten window dressing ya, SMGR ya. Meskipun window dressing pun dia biasanya suka lelet. Overall masih di bottom dan ingat ya, ini kan lagi hype construction IKN. Ingat supportingnya selain baja yang udah saya singgung mungkin di entah di morning briefing VVIP atau di live IG kemarin. Semen juga elemen pentingnya construction, property, infrastructure. Jadi ini emiten supporting dan ya kalau kita lihat SMGR udah bottom banget sih. Ya, udah bottom. Jadi kalau mau sabar-sabaran cuman tipikal emitennya memang tipikal slowly. Jadi kita nggak bisa expect dia naik signifikan dengan cepat. Gitu ya. Tapi secara emiten udah lumayan bottom menurut saya. Lalu SCMA oke, MPMX, LK, LQ2 keluar bagus ya. Dia juga kayak mau bagi dividen gak sih? Apa udah selesai ya dia bagi dividen? Ya, intinya sih dia masih ketahan di zona ini ya. Dia masih ketahan di zona ini. Ini kan area pentingnya ya, 950.
Dulu kita pernah swing di sini 950 sebagai batas ya, 950 sampai ya 950 lah. So asal dia di atas 950 masih di atas ini, mood swingnya masih bagus. Ya, perusahaannya sih perusahaan oke, cuman harga di 1000-an memang sensitif. SMRA properti overall masih oke, keep akhir tahun. Ya, target resist di 650 untuk SMRA, mungkin akan kesini dulu sebelum lanjut koreksi. Ya, karena window dressing seperti yang saya bilang masih lama ya, dan peluang terjadi koreksi-koreksi juga masih probably happen. Energi. Nah, kalau tadi kita bahas grup Bakri, game changer yang bisa ngebuat meledak-meledak itu kayak tadi contoh Behit kalau jebol 76, maka kalau untuk grup Bakri saat ini didominasi sama Bumi. Jadi saya perhatikan ketika Bumi gerak ngerespon Dewa, BNBR, BRMS mungkin agak berat ya karena udah terlalu liquid. Energi, BNBR, Dewa itu nggak gerak juga. Jadi as long as Buminya masih mungkin kuat di gas, mungkin masih kuat. Ya tapi kalau mau yang upside ya mungkin oke, Dewa ya, atau mungkin Anda nekat BNBR, atau mungkin ya Bumi ya, meskipun Bumi udah tinggi. Tapi kalau energi dan BRMS ini kan sudah naik signifikan duluan. Jadi wajar kalau dia naiknya agak lebih ketahan dibandingkan yang lain. Nah, MTWI oke, selagi competition ini emiten yang sering banget digoreng. Itu aja kuncinya. Ini emiten yang sering banget digoreng. Dan kalau kita lihat sering banget terjadi candle jarum. Jadi ini emiten sering digoreng dan Anda bisa entry. Cuman tinggal kita sabar-sabaran aja. Ya, kita tinggal sabar-sabaran nunggu dia digoreng. PSAB skip, belum ada momen. Position bottom banget ya. Momennya belum ada untuk gold, sudah habis momennya. 115 buat low baru, Anda wajib exit. Oke. Lalu nextnya BOS. Wah, ini saya no comment ya. Ini emiten batu bara. Dia masuk pantauan saham, jadi kurang menarik karena cuma 10%. Bukan BOS yang kita kenal bisa naik belasan persen gitu ya. Jadi ini info aja ya. Anda kalau mau exit sell on strength kesempatan sih bagi yang pegang. Ya karena meskipun emiten batu bara, tapi balik lagi ini dulu emiten-emiten kayak TGRA. Anda ingat ya, TGRA lama-lama ke 50. Jaskai lama-lama ke 50. Meskipun dulu enak nih goreng. Juste tanpa Anda sadar udah mau ke bawah 100. Apalagi Deal udah gocap. NV potensi dia listing. Deal, NV, BOS, TGRA, Juste. Ini grup-grup yang dulu reksadana bermasalah akhir tahun 2019. Dan kalau digoreng kesempatan Anda untuk exit menurut saya. Iya tak, momen belum, agak males. Jadi kalau mau MNC ya mungkin yang ngegerak ya BCAP, BABP, Behit, BMTR lah. Ya. Kalau IATA position bottom ya, kalau Behit ingat ya, kalau Behit game changer berhasil jebol, peluang rebound balik ke 150 160 gitu. BNBR masih oke ya, BNBR masih oke. Kuncinya Anda cek Buminya. Unilever posisi on support ini agak kurang bagus karena teman-teman consumer goods-nya pada babak belur, dan posisi mepet-mepet di support ini sekali panic selling jebol. Wah ya, jadi ini rectangle ya. Kayak tadi kan IHSG rectangle, saya bilang kan peluangnya 2. Ya. Kalau jebol ke bawah udah 14. Nah, ini sebenarnya udah mau jebol-jebol nih. Ini udah mepet-mepet di support. Jadi harus hati-hati sih. Ya, kalau jebol low barunya ya di 64480 udah buang aja dulu. Oke, so saya rasa kurang lebih itu dulu ya, cukup lah. Dan ya nanti kita akan live IG di hari Rabu, Kamis atau Jumat upload BIBOS. Ya mungkin agenda rutin kita itu dulu. Nanti kalau sempat episode Senin Selasa BIBOS yang episode pertama, maksudnya yang rilis pertama. Rabu live IG, Kamis mungkin kalau ada live IG juga oke, kita ngundang orang. Kamis Jumat rilis episode yang berikutnya. Untuk hari Senin ada morning briefing yang kita share di hari Jumat. Jadi agenda kita mungkin itu dulu. Ya karena saya pribadi masih cukup sibuk untuk menyiapkan project-project besar untuk FTA. So saya rasa cukup, thank you. Happy weekend, salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.